Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah luas, tersembunyi kisah yang telah menjadi legenda turun-temurun. Desa tersebut bernama Sukamukti, sebuah tempat yang dihuni oleh masyarakat sederhana yang hidup dengan bercocok tanam dan beternak. Namun, di balik ketenangan desa itu, ada ketakutan yang menghantui setiap anak kecil dan orang tua. Sebuah kisah tentang sosok menyeramkan yang dikenal dengan nama Wewe Gombel. Konon, Wewe Gombel dulunya adalah seorang wanita bernama Sari, seorang istri yang tinggal di desa itu ratusan tahun yang lalu. Ia menikah dengan seorang pria bernama Raden Suryo, seorang saudagar kaya yang dikenal memiliki sifat kasar dan kejam. Sari sangat menginginkan seorang anak, tetapi bertahun-tahun menikah, ia tak kunjung mengandung. Desakan keluarga dan masyarakat membuatnya tertekan, sementara sang suami semakin menjauh dan kerap menyiksanya. Hingga pada suatu hari, Raden Suryo menikah lagi dengan seorang perempuan muda dan mengusir Sari dari rumah. Dengan hati hancur, Sari mengembara ke hutan dan hidup dalam kesendirian. Rasa dendam dan kesedihan yang mendalam membuatnya melakukan sesuatu yang terlarang. Ia mendatangi dukun tua yang dikenal memiliki ilmu hitam. Sang dukun memberi Sari sebuah ritual untuk mendapatkan keturunan, tetapi dengan syarat harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Terdesak oleh keinginannya, Sari pun melaksanakan ritual itu. Namun, ritual tersebut gagal dan justru mengutuknya menjadi sosok yang menakutkan. Rambutnya memanjang, matanya membesar, dan taringnya tumbuh menonjol. Ia bukan lagi manusia, melainkan makhluk astral yang haus akan anak-anak. Sejak saat itu, Wewe Gombel menjadi legenda yang menghantui desa Sukamukti. Ia dikenal menculik anak-anak yang diperlakukan dengan buruk oleh orang tuanya. Anak-anak yang berkeliaran di malam hari, terutama saat maghrib, sering menghilang tanpa jejak. Penduduk percaya bahwa Wewe Gombel menyembunyikan mereka di dunia gaib, di mana mereka dirawat dengan penuh kasih sayang, berbeda dengan perlakuan orang tua mereka yang sering mengabaikan atau menyakiti mereka. Salah satu keluarga di desa itu adalah keluarga Pak Dirman, seorang petani yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Raka. Pak Dirman adalah pria keras yang kerap memarahi anaknya jika ia bermain terlalu lama di luar rumah. Raka yang masih berusia 8 tahun seringkali merasa kesepian karena ibunya telah meninggal saat ia lahir. Suatu sore, Raka bermain dengan teman-temannya hingga larut dan lupa waktu. Saat ia hendak pulang, tiba-tiba angin berhembus kencang, dedaunan berjatuhan, dan suara lirih perempuan terdengar memanggil namanya. Raka merasa bulu kuduknya berdiri. Ia melihat sesosok perempuan dengan rambut panjang menjuntai hingga ke tanah. Matanya besar dengan tatapan tajam, dan senyum menyeramkan terukir di wajahnya. Sosok itu berbisik lembut, seolah menawarkan perlindungan dan kasih sayang. Raka yang ketakutan tidak bisa berteriak ataupun berlari. Tubuhnya kaku, dan dalam sekejap, ia menghilang dari dunia nyata. Keesokan harinya, Pak Dirman dan warga desa mencari Raka di seluruh penjuru desa, tetapi tak ada jejaknya. Para tetua desa langsung menduga bahwa ini adalah ulah Wewe Gombel. Mereka berkumpul dan melakukan ritual pemanggilan di bawah pohon besar yang dipercaya sebagai tempat persembunyian makhluk itu. Mereka membawa sesajen berupa kembang 7 rupa, dupa, dan makanan manis, sesuatu yang diyakini bisa menarik perhatian Wewe Gombel. Setelah ritual berlangsung beberapa jam, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Kabut tebal menyelimuti tempat itu, dan tiba-tiba Raka muncul di bawah pohon, dalam keadaan bingung tetapi sehat. Matanya kosong, seolah baru saja kembali dari tempat yang jauh.
Ia tidak ingat apapun, tetapi ada satu hal yang ia katakan dengan lirih bahwa ia tidak ingin pulang karena dia baik padanya. Setelah kejadian itu, warga desa semakin waspada. Mereka tidak lagi membiarkan anak-anak bermain hingga larut malam, dan para orang tua mulai lebih menyayangi anak-anak mereka agar tidak menjadi sasaran wewe gombel. Namun, meski demikian, sosok itu tetap ada, mengintai dari kejauhan, mencari anak-anak yang merasa terabaikan, dan siap membawa mereka ke dunianya yang penuh misteri. Suatu malam, Raka mulai berbicara dalam tidurnya. Pak Dirman yang mendengar anaknya bergumam segera mendekatinya. Raka berkata dengan suara lirih bahwa dia ingin aku kembali dan bahwa ia harus menemuinya lagi. Tiba-tiba, mata Raka terbuka lebar, tatapannya kosong, dan senyum aneh mengembang di wajahnya. Ketakutan, Pak Dirman segera meminta bantuan tetua desa. Mereka pun melakukan ritual perlindungan dan menaburkan garam serta menyalakan api unggun di sekitar rumahnya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat tengah malam, terdengar suara tangisan perempuan dari luar rumah. Pak Dirman melihat bayangan hitam di pekarangan rumahnya. Dengan keberanian yang tersisa, ia keluar dan melihat wewe gombel berdiri di sana. Tetapi wajahnya terlihat berbeda. Dengan suara yang penuh kepedihan, wewe gombel berbisik bahwa ia hanya ingin membawanya ke tempat yang lebih baik, tempat di mana dia tidak akan disakiti lagi. Sebelum sosok itu menghilang dalam kabut, Pak Dirman menyadari sesuatu yang mengejutkan. Mata wewe gombel dipenuhi kesedihan yang mendalam, seolah menyiratkan bahwa ia hanyalah makhluk yang terjebak dalam takdirnya sendiri. Keesokan harinya, Pak Dirman mendapati Raka tidak berada di tempat tidurnya. Panik, ia segera membangunkan warga desa. Pencarian dilakukan ke seluruh penjuru desa, tetapi jejak Raka tidak ditemukan. Para tetua desa menduga bahwa wewe gombel telah berhasil membawanya kembali. Kali ini, tidak ada ritual yang bisa mengembalikannya. Malam-malam berikutnya, di sudut hutan dekat desa, warga melaporkan mendengar suara tawa kecil anak-anak bercampur dengan bisikan lembut seorang perempuan. Legenda wewe gombel terus berlanjut, dan tak ada yang tahu apakah Raka masih hidup atau telah menjadi bagian dari dunianya selamanya.